Selamat pagi untuk Pak Rizky, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian 2, Data Analisis. Di sini saya Ignatius Wisnu dengan NIM 1120-167 dan Nicholas Antoni dengan NIM 1120-139 akan mempresentasikan hasil data analisis indeks kebahagiaan dari berbagai negara. Berikut untuk ada di layar adalah data yang telah kami peroleh dari berbagai negara dan juga ada dari skor indeks kebahagiaannya, ada GDP per kapita, ada social support, ada life expectancy, ada freedom, generosity, dan corruption. Untuk variabel view-nya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Wisnu. Jadi untuk variabel view, ada 9 variabel yang diteliti. Pertama ada ranking, kedua country, ketiga skor, keempat GDP per kapita, kelima social support, keenam life expectancy, ketujuh freedom, kedelapan generosity, dan kesembilan corruption. Jadi dari seluruh variabel ini, hanya satu saja yang string, yaitu nama dari negara tersebut. Untuk desimal, karena data yang dimiliki hanya 2 di belakang koma, maka digunakan 2 desimal. Lalu untuk value non, missing non, dan measure-nya menggunakan scale dan nominal. Seperti itu mungkin variabel view. Saya kembalikan ke Wisnu untuk hasilnya. Baik, mungkin dari Nicholas apa bisa ditunjukkan tabel korelasinya? Sebentar. Baik, dari hasil analisis data indeks kebahagiaan dari berbagai negara dengan subjek analisis adalah dari skor indeks kebahagiaan, dan untuk yang dianalisa ada dari social support, life expectancy, GDP per kapita, generosity, freedom, and corruption. Untuk Pearson correlation-nya, saya bahas mulai dari untuk social support. Nilai dari korelasi untuk social support sebesar 746, artinya hubungan antara skor dengan social support sangatlah kuat. Jadi jika ada penambahan social support akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Lalu berikutnya nilai dari korelasi untuk life expectancy sebesar 776, artinya hubungan antara skor dengan life expectancy sangatlah kuat. Jadi jika ada penambahan life expectancy akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Nilai dari korelasi untuk GDP per kapita sebesar 802, artinya hubungan antara skor dengan GDP per kapita sangatlah kuat. Jadi jika ada penambahan GDP per kapita akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Lalu untuk nilai dari korelasi untuk generosity sebesar 136, artinya hubungan antara skor dengan generosity kurang kuat. Jadi jika ada penambahan generosity yang tinggi, maka akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Berikutnya, nilai dari korelasi untuk freedom sebesar 544, artinya hubungan antara skor dengan freedom sangatlah kuat. Jadi jika ada penambahan freedom akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Nilai dari korelasi untuk corruption sebesar 408. Artinya hubungan antara skor dengan corruption sangatlah kuat. Jadi jika ada penambahan corruption akan menyebabkan peningkatan pada skor indeks kebahagiaan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Nicholas. Baik, terima kasih Wisnu. Sepertinya itu saja yang akan kita bahas hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya untuk Pak Rizky. Dan terima kasih juga untuk Wisnu telah membantu dalam menyiapkan data. Terima kasih.